Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang Imam Mahdi alaihissalam. Siapa sebenarnya Imam Mahdi alaihissalam yang kedatangannya telah dinubuatkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi itu berasal dari dua kata. Imam yang artinya pemimpin, orang yang diikuti, komandan pasukan, penunjuk jalan, khalifah, nabi, Al-Quranul Karim, arah kiblat, jalan yang jelas dan terang, serta benang pelurus tukang batu. Itu bahasa Arabnya imam. Jadi kalau tadi ada Pak Saifuddin, beliau arsitek, kalau punya tukang, nggarap bangunan yang sudah digambar oleh beliau, sepandai apapun tukang itu, kalau tidak menggunakan benang, tidak mengikuti benang yang dipasang itu, saya yakin bentuk bangunannya akan berbeda dengan gambar yang sudah ditentukan. Nah, demikian pula umat Islam itu kalau tidak punya imam, tidak mengikuti imam, itu pasti dalam melaksanakan kehidupan dalam agama Islam ini pasti banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu. Ibarat tukang sudah masang benang, benangnya tidak diikuti. Nah, itu pasti akan mengalami penyimpangan dari gambar yang sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu Rasulullah bersabda, orang Islam yang tidak mengenal atau tidak mengikuti imam pada zamannya itu jahiliyah. Karena jahiliyah itu artinya tidak tahu petunjuk yang Allah gariskan, yang Allah tentukan, yang dibawa oleh para imam tadi. Nah, jadi di situ pentingnya imam. Apalagi kalau kita lihat baris berbaris, 30 orang barisan, tidak ada komandannya, tidak yang memberikan aba-aba, kira-kira jalannya kan tidak karuan langkahnya itu . Nah, seperti itulah gambaran orang Islam yang tidak punya imam. Karena itu semua orang Islam mengharapkan adanya imam. Sedangkan Al-Mahdi artinya orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Mahdi itu adalah pemimpin yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala untuk memberikan petunjuk jalan yang jelas dan terang bagaikan benang pelurus tukang batu dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Beliau adalah seorang pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpangkat Nabi, untuk menggantikan atau khalifah dari Al-Mustafa Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam memimpin umat Islam di akhir zaman ini. Jadi beliau hanya sebagai memimpin saja, memberikan aba-aba pengawasan, kalau jalannya tidak lurus ya diluruskan begitu ya. Beliau sama sekali tidak membawa syariat baru yang merubah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan beliau alaihissalam telah dikabar gaibkan dalam Al-Quran sebagai kedatangan kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa lain yang belum pernah bertemu para sahabat Nabi. Dikala iman kaum muslimin terlepas dari hati mereka dan berada di bintang Suroyah. Bahkan ulama Islam pada saat beliau dibangkitkan menjadi seburuk-buruk manusia di kolong langit ini. Beliau dibangkitkan pada tahun 1305 Hijriah sesuai dengan jumlah angka dari huruf-huruf dalam bagian ayat yang berbunyi layastahlifannahum, yang mengabar gaibkan tahun datangnya khalifah di bumi. Surat An-Nur ayat 56. Beliau itu adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang hidup tahun 1835 sampai 1908 Masehi. Sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada beliau yang berbunyi sebagai berikut: Inni mursiluka ila qaumim mussidin wa inni jailuka linnasi imama wa inni mustahlifuka ikroma kama jarot sunnati fil awwalin. Sesungguhnya aku Allah mengutus engkau kepada kaum yang berbuat kerusuhan, dan sesungguhnya aku menjadikan engkau imam bagi umat manusia, dan sesungguhnya aku menjadikan engkau khalifah sebagai kehormatan, sebagaimana sunnahku telah berlaku pada orang-orang terdahulu. Dalam Anjami Atam. Juga ada wahyu, pengakuan beliau ya. Setelah beliau mendapatkan wahyu, beliau lalu mendakwakan diri. Inni anal mahdi alladzi huwal masihul muntadzar al mau'ud. Sesungguhnya aku adalah al-mahdi, yaitu al-masih yang ditunggu-tunggu, seorang yang dijanjikan kedatangannya. Khutbah ilhamiyah. Berdasarkan kedua wahyu tersebut, jelaslah bahwa beliau telah diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai Imam Mahdi alaihissalam bagi umat manusia di akhir zaman ini, untuk mengaktualisasikan kembali agama Islam yang pernah diajarkan dan dicontohkan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana nubuatan yang pernah disabdakan dalam hadis berikut: yalbasu fikum masya Allah summa yanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatihi imaman mahdiyah wa hakaman adalah fayak tulut dajjal. Akan tinggal tidak lama lagi dajjal itu di kalangan kamu sampai waktu yang dikehendaki Allah.
Kemudian Isa ibnu Maryam turun membenarkan Muhammad berdasarkan agamanya sebagai Imam Mahdi, hakim yang adil. Lalu ia membunuh Dajjal. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wala mahdiya illa Isa bin Maryam, dan tiada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Imam Mahdi dalam kedua hadis tersebut adalah Isa ibnu Maryam yang berasal dari umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana dengan kalian apabila ibnu Maryam di kalangan kalian turun dan sebagai imam di antara kalian. Nah, oleh karena itu mereka yang sudah menjadi pengikut Imam Mahdi, ya kalau sholat ya harus mengikuti sesama orang yang mengikuti Imam Mahdi, ya, yang sudah mengikuti benang pelurus tukang batu tadi. Ya. Jadi kalau sholat tidak mengikuti yang sudah dalam jalur benang pelurus tukang tadi, ya akan kurang benar. Ya. Nah, jadi orang-orang Ahmadiyah tidak makmum di belakang orang yang bukan Ahmadiyah. Kalau ditanya dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Kedudukan Imam Mahdi dalam Islam. Ya. Dengan diutusnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertutuplah pintu kenikmatan ruhani dari para nabi yang diutus sebelum beliau. Artinya, seseorang tidak akan bisa menjadi nabi, siddiq, syahid maupun soleh dengan mengikuti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai seterusnya, sampai Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan nabi-nabi lainnya yang diutus sebelum Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam kitab sucinya Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan siapa saja taat kepada Allah dan Rasul ini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itulah yang termasuk orang-orang yang telah dikaruniai kenikmatan oleh Allah, yakni para nabi, para siddiq, para syahid, dan para soleh. Mereka itu adalah sebaik-baik kawan. Itulah karunia Allah, dan cukuplah Allah Tuhan yang maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 69 dan 70. Berdasarkan ayat tersebut, pintu kenabian hanya dibuka melalui pintu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat harus menjadi umat beliau terlebih dahulu dan mentaati beliau secara sempurna. Dalam bahasa tasawuf itu dikenal fana fir rasul. Nabi yang melalui jalur ini disebut nabi ummati, ya, karena menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Juga disebut nabi muti. Jadi Masih Maud alaihissalam atau Imam Mahdi itu disebut nabi muti. Muti itu bahasa Arab artinya mentaati,
Ya, mentaati siapa? Mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu dalam bahasa Arab Nabi Muhammad disebut Nabi Mutok. Nah, Nabi Mutok itu Nabi yang ditaati, yang diikuti ajarannya. Ya. Kalau muti, Nabi yang mengikuti, Nabi Mutok. Ya. Karena gelar kenabiannya berkat mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Nabi atau Rasul Mutok, artinya Rasul yang ditaati. Sebagai mana sabda Imam Mahdi sebagai berikut. Jadi istilah itu diambil dari sabda Imam Mahdi sendiri. Fakadzalika Rasulunal Mutok wahid. Ya, maka demikianlah Rasul kami yang ditaati itu satu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Rasul Mutok. Ya. Jadi kenabian beliau itu berkat menjadi umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya, sehingga kenabian beliau itu diibaratkan dengan bayangan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena beliau mengikuti secara 100%, maka diibaratkan seperti bayangan. Kalau kita berjalan di bawah cahaya matahari seperti siang ini, pasti ada bayangannya itu. Kemana saja kita pergi, bayangannya akan mengikuti. Nah, Imam Mahdi itu sebagai bayangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenabian beliau itu berkat menjadi umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya, sehingga kenabian beliau itu diibaratkan dengan bayangan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau berikut. Dasarnya sabda beliau, inni ahadun minal ummatin nabawiyati summa ma'azzalika samanillahu nabiyan tahta faidhin nubuwatil muhammadiyati wa laisa nubuwati illa nubuwatahu. Sungguh aku adalah seorang dari umat Nabi Muhammad ini. Kemudian berkat ketaatanku kepada beliau itu, Allah memberi nama kepadaku sebagai Nabi di bawah limpahan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan kenabian itu bayangannya Nabi Muhammad. Nah, berkat apa? Berkat nur tadi, ya, cahaya matahari itu. Ya. Jadi cahaya matahari atau cahaya Allah, nur Allah yang memancar dari Nabi Muhammad itu ya, menyinari Imam Mahdi, ya, menyinari Nabi Muhammad sehingga menghasilkan bayangan tadi itu. Ya. Nah, bayangannya itulah Imam Mahdi kita yang kita imani dan kita ikuti. Ya. Dan kenabianku ini tidak lain adalah kenabiannya. Nah, jadi kenabian beliau itu ya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengingat Imam Mahdi itu sebagai nabi, utusan Allah Ta'ala yang telah dinubuatkan dalam kitab sucinya Al-Quran dan sabda-sabda Rasulnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mengimaninya adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin. Mereka yang tidak mau mengimani berarti tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala karuniakan di akhir zaman ini. Akibatnya mereka akan mengalami hidup sial, malang, celaka, dan penyesalan sebagaimana dua sabda Imam Mahdi alaihissalam berikut. Nah, ini
harus kita camkan baik-baik ya. Wa inna askon nasi rojulani wala yabluhu syaqawatahuma ahadun minal insi wal jan. Rojulun kafaro bi khotamil ambiyai wa rojulun akhara ma amana bi khotamil khulafa. Sesungguhnya orang yang paling sial, malang dan celaka itu adalah dua macam orang. Dan tak seorang pun dari manusia dan jin sampai tertimpa penderitaan itu kecuali orang yang mengafiri Hadrat Muhammad khotam para nabi dan orang yang tidak mengimani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai khotam para khalifah ya. Nah, jadi ini sangat jelas. Jadi orang yang sial, yang celaka itu adalah orang yang tidak mengimani Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khotamul anbiya, dan yang kedua adalah orang yang tidak mengimani. Yang pertama itu orang yang mengafiri ya, istilahnya menggunakan kafir ya, mengafiri Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah orang yang tidak mengimani khotamul khulafa. Nah, jadi Imam Mahdi itu digelari khotam para khalifah ya. Nah, yang melahirkan khalifah itu pasti nabi ya. Nah, oleh karena itu datangnya khalifah di dalam surat An-Nur itu pasti khalifah yang pertama itu sebagai khalifah Rasulillah, dan itu berpangkat nabi supaya bisa melahirkan khalifah. Jadi khalifah tidak akan bisa terwujud tanpa diawali dengan datangnya seorang nabi ya. Nah, oleh karena itu kita saksikan saja ya, organisasi Islam di mana saja ngumpul untuk mendirikan khalifah tidak akan bisa ya kalau nabinya belum datang gitu. Oleh karena itu tadi disebutkan di dalam surat An-Nisa ya, bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW masih akan terbuka ya, pintu kenabian. Nah, sehingga terbuka pula datangnya atau terwujudnya khalifah. Ada satu lagi, wa inna ingkari, sesungguhnya orang yang mengingkariku, mengingkari Imam Mahdi, khasaratun alal ladzina kafarubi wa inna ikrori barokatun lil ladzina yatrakunal hasada wa yu'minun. Dan sungguh mengingkariku menyebabkan penyesalan-penyesalan atas orang-orang yang telah mengafiriku, sedangkan mengakuiku mendatangkan berkat-berkat bagi orang-orang yang meninggalkan kedengkian dan mengimaniku ya. Alhamdulillah dengan karunia Allah kita telah mengimani Imam Mahdi ini, sehingga insya Allah ya, penyesalan, kemalangan itu terhindar dari kehidupan kita. Banyak ulama Mesir yang telah menegaskan kewajiban mengimani Imam Mahdi dan Isa ibnu Maryam alaihissalam ini. Bahkan Syekh Muhammad bin Ahmad As-Safarini Al-Asari Al-Hambali dan mufti Mesir bernama Syekh Abdullah bin Abdirrahman yang wafat tahun 1282 Hijriah, dan Syekh Sulaiman bin Sam'an dan lain-lain para ahli ilmu baik dari ulama golongan ahli sunnah wal jamaah maupun para pengikut Syiah berpendapat bahwa beriman kepada Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam itu hukumnya wajib.
wajib. Ya. Sebagaimana fatwa mereka yang dinyatakan dengan jelas dan tegas sebagai berikutnya. Fal imanu bi khurujil mahdi wajibun kama huwa muqarrarun inda ahlil ilmi wa mutawwanun fi aqaidi ahli sunnati wal jamaati wa kadzalika inda ahli syiah. Beriman kepada Imam Mahdi itu wajib hukumnya sebagaimana telah ditetapkan oleh ahli ilmu dan telah ditulis dalam akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga diakui oleh ahlus syiah, para pengikut syiah. Nah, kalau di Indonesia yang dengan tegas menyatakan sebagai golongan ahlus sunnah wal jamaah adalah saudara-saudara kita dari kaum Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itulah para kiai NU ya, telah ijma, bukan main-main ini. Para kiai NU telah ijma dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ketiga di Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Tsani 1347 Hijriah bertepatan 28 September 1928 bahwa mengimani turunnya Nabi Isa alaihissalam itu wajib hukumnya sebagaimana jawaban dari pertanyaan para muktamirin pada waktu itu. Bagaimana pendapat muktamar tentang Nabi Isa alaihissalam setelah turun kembali ke dunia, apakah tetap sebagai nabi dan rasul? Padahal Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Dan apakah madhab 4 itu akan tetap ada pada waktu itu? Nah, para kiai ulama NU dalam muktamar itu menjawab, kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan turun kembali pada akhir zaman nanti sebagai nabi dan rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, sebab Nabi Isa alaihissalam hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan madhab 4 pada waktu itu hapus, ya, jadi tidak berlaku. Nah, kita dengan karunia Allah betul-betul telah mengalami dan sebagai pelaku dalam hal ini, ya. Jadi ulama NU yang memutuskan, kita telah ya, yang melaksanakan itu. Ini suatu karunia besar. Kita tidak bersusah payah mempelajari kitab kuning sampai berpuluh-puluh kitab, ya. Nah, karena kita ini dipilih oleh Allah, ya, dengan cara yang sangat mudah kita bisa mengenal dan mengikutinya. Nah, ini harus kita syukuri. Dan sebagai rasa syukur kita, ya, kita harus menularkan kepada yang lain, ya. Kita harus jadi duta Islam tadi, duta Ahmadiyah untuk menyampaikan kepada yang lain, ya. Nah, oleh karena itu, karena Imam Mahdi itu sebagai seorang nabi umati, maka banyak sekali, ya, nubuatan-nubuatan atau kabar-kabar gaib dari beliau yang akan terjadi di masa-masa sesudah beliau, ya. Himpunlah orang-orang Islam di bumi ini agar mereka bersatu di atas satu agama Islam, ya. Nah, jadi orang yang masuk Ahmadiyah itu harus Muslim lebih dulu, ya. Walaupun dari Kristen, dari ateis, nah, sebelum masuk Ahmadiyah harus jadi Muslim lebih dulu, ya. Karena itu di dalam pernyataan baiat diawali dengan
membaca 2 kalimat syahadat. Maksudnya itu. Jadi bukan kita sebagai orang Ahmadi hanya bertablik kepada orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, tidak ya. Semuanya harus kita tabligi. Tapi syarat untuk menjadi Ahmadi harus Islam lebih dahulu. Dan Tuhanku telah mewahyukan kepadaku dan berjanji kepadaku bahwa Dia akan menolongku sehingga perkaraku sampai di negara-negara barat dan timur, lalu bergelombanglah lautan kebenaran sehingga kecintaan bangsa-bangsa barat memukau umat manusia. Nah, bangsa barat itu kan dikenal kalau tidak ateis ya Nasrani. Nah, pada suatu saat gelombang kebenaran itu akan datang dari sana ya. Nah, sehingga umat manusia itu takjub. Wah, kok orang-orang ateis dan orang-orang Nasrani pada masuk Islam lalu masuk jemaat Ahmadiyah. Dan ini sudah dalam ya, proses ini sudah kita saksikan ya lewat televisi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.